Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Prinsip gizi seimbang adalah upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk sehingga dapat mencegah terjadinya masalah gizi. Fungsi makanan dalam tubuh. Yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua sebagai pertumbuhan, yang ketiga memelihara tubuh, yang keempat mengatur metabolisme, yang kelima melawan penyakit. Tabel ini menunjukkan perbedaan konsep 4 sehat 5 sempurna dan pedoman gizi seimbang. Bedanya, pedoman gizi yang baru lebih menekankan ke keberagaman sumber makanan dan kebiasaan-kebiasaan sehat. Tidak harus minum susu, ada panduan porsi yang harus dimakan, dan pentingnya minum air yang cukup. Jadi, dengan pedoman gizi yang baru, apa saja sih yang harus dikonsumsi setiap hari? Yang pertama, beraneka ragam makanan dengan proporsi makanan yang seimbang. Dengan begitu, kebutuhan akan semua zat gizi dapat terpenuhi dengan baik. Setiap hari, tubuh membutuhkan asupan protein nabati, protein hewani, makanan pokok, sayuran, buah, serta air dan mineral. Kemudian yang kedua, makanan berprotein tinggi. Protein nabati dan protein hewani memiliki keunggulan masing-masing. Protein hewani memiliki mutu gizi yang lebih lengkap dan mudah diserap oleh tubuh, sedangkan protein nabati mengandung isoflavon dan antioksidan, sehingga kedua jenis protein ini harus dikombinasi secara seimbang. Ketiga, beraneka ragam buah dan sayur. Di Indonesia yang beriklim tropis punya banyak jenis buah yang enak dan murah. Jadi jangan takut dan bosan kalau makan buah. Kalau makan buah atau minum jus boleh saja, tapi jangan dikasih gula tambahan supaya tetap sehat. Selain itu, kamu harus lebih banyak makan sayur, bukan sebagai pelengkap saja. Coba kamu makan pecel lele atau ayam bakar. Lalapannya jangan lupa dimakan, jangan jadi hiasan saja. Sayuran juga sebaiknya jangan dimasak terlalu lama karena kandungan vitamin dan mineralnya jadi berkurang. Selain sebagai sumber vitamin dan mineral, sayur dan buah juga dapat memperlancar buang air besar dan mencegah kegemukan karena mengandung serat. Keempat, minum air yang cukup. Sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air dan tubuh nggak bisa memproduksi air sendiri. Oleh karena itu, kamu harus minum air minimal 2 liter setiap hari. Minum yang cukup juga bisa meningkatkan konsentrasi belajar dan daya memori otak. 3. Kebiasaan makan yang sehat. Yang pertama, sarapan. Sarapan yang tepat sekitar pukul 6-9 pagi. Setelah tidur selama 8-10 jam. Saluran pencernaan butuh asupan yang cukup untuk mendukung segala kegiatan di hari itu. Yang kedua, makan malam. Eits, jangan takut gemuk ya, karena makan malam bisa dilakukan dari jam 6 sampai jam 8 malam. Makan malam dengan menu bergizi seimbang itu penting loh. Pilih makanan yang rendah kalori tetapi tinggi protein dan serat. Yang ketiga, membaca label dalam kemasan. Makanan atau minuman yang dikemas biasanya disertai label gizi. Isinya, jenis dan jumlah zat gizi yang terkandung di dalamnya. Kita dapat memilih untuk memberi makanan dari informasi di labelnya, misalnya yang tidak terlalu banyak gula atau garam. 2 kebiasaan makan yang kurang sehat. Yang pertama, mengonsumsi gula dan garam serta lemak secara berlebih. Gula dan lemak dibutuhkan tubuh sebagai sumber kalori, sedangkan garam sebagai penyeimbang cairan tubuh. Namun, jika dikonsumsi berlebihan, justru dapat memicu penyakit seperti obesitas atau kelebihan berat badan, penyakit diabetes, penyakit jantung, darah tinggi atau hipertensi sampai stroke. Kemudian, kebiasaan makan yang kurang sehat yang kedua yaitu makanan cepat saji. Nah, minuman bersoda dan makanan atau minuman yang mengandung bahan adiktif seperti pemanis,
perasa, pewarna, dan pengawet buatan. Loh, masa nggak boleh ngemil? Bukan nggak boleh ya, tapi dibatasi. Cemilan biasanya memiliki kalori yang tinggi, tetapi nilai gizinya rendah kalau terlalu banyak. Nah, kalau terlalu banyak ngemil, perut kamu jadi penuh dan males buat makan makanan utama. Kalau udah kekenyangan, nanti malah akhirnya kamu nggak bisa makan makanan yang mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. 3 pola hidup sehat. Yang pertama, membiasakan perilaku hidup bersih. Contohnya, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang bersih. Kemudian sikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur, serta memotong kuku seminggu sekali. Perilaku hidup bersih dapat mencegah bakteri jahat masuk ke tubuh melalui makanan dan menjadi penyakit. Yang kedua, berolahraga yang teratur, seperti berjalan, berlari, senam, bermain sepak bola, naik sepeda, naik tangga, ataupun berenang. Nah, aktivitas fisik akan memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh. Yang ketiga, memantau berat badan secara teratur. Untuk mempertahankan berat badan yang normal, berat badan yang kurang atau berlebih dapat menyebabkan tubuh tidak seimbang dan mudah terserang penyakit. Gimana? Udah lebih paham dong tentang pola gizi seimbang? Nah, kalau sudah paham, apa nih kebiasaan makan yang tidak sehat yang harus kamu kurangi? Tulis di kolom komentar ya. Pola makan yang bergizi seimbang penting loh buat kamu yang masih anak-anak atau remaja. Karena kamu masih dalam masa pertumbuhan dan punya aktivitas yang tinggi. Dan satu lagi, kamu harus selalu bersyukur dengan makanan yang disediakan orang tuamu setiap hari, karena di luar sana masih banyak teman-temanmu yang kesulitan mendapatkan makanan atau hanya bisa makan seadanya. Jadi jangan pilih-pilih makanan yang disukai saja ya.